Oke, kali ini kita akan ganti bearing roda depannya. Jadi kebetulan roda depanku ini memang sedikit goyang, tandanya memang bearingnya sudah mau diganti ya. Jadi bearingnya sudah haus dan kita harus ganti. Dan buat mastiinnya kita bisa guncang bagian roda depan kalau memang goyang, artinya memang sudah harus diganti. Dan ini perlengkapan yang akan digunakan untuk penggantian bearing ya. Sangat sederhana tapi bisa digunakan sendiri. Nah, kali ini kita langsung mulai aja ya. Langsung kita melepas ban depannya dengan menggunakan kunci 19 dan kunci 14. Kita menggunakan kunci T untuk membuka baut as panjangnya ya. Jangan memukulnya dan sampai terlepas, dan habis itu kita lepas bannya. Setelah itu kita dapat melonggarkan kampas rem depan dengan menggunakan obeng. Nantinya dapat mempermudah kita memasang cakram depannya. Dan kali ini kita akan melepas karet depannya ini ya. Karet ini berfungsi sebagai penutup bearingnya ya, agar tidak kemasukan kotoran. Karetnya ada dapat dua sisi ya, kiri dan kanan. Nah, nanti kita bisa bersihkan. Nanti kita akan mendorong bagian sebelah cakram ya untuk mengeluarkan bearingnya, karena bagian cakram itu ada sejenis bendungan yang dapat menghalangi bearingnya. Kalau kita pukul di bagian sini, maka akan menghantam bendungan di bagian cakramnya itu. Maka agak sulit. Nah, ini perhatikan yang saya akan lakukan. Pada bagian ini kita melewatkan bendungannya, jadi kita langsung lepaskan bearingnya. Jadi tidak ada penghalang lagi. Nah, ini lebarnya sudah terlepas. Nah, ini bakal saya tunjukkan bendungannya setelah bearingnya sebelah cakram terlepas juga ya. Untuk mengeluarkan bearing sebelah cakram, kita bisa menggunakan kunci T ya, karena tumpuannya lebih lebar. Jadi kita tidak merusak bagian dalamnya. Nah, ini saya akan tunjukkan tumpuan yang agak lebar ya. Jadi tidak akan merusak bagian dalamnya. Nah, tinggal kita pukul. Kita perhatikan bagian bendungannya agar tidak mengenai dalamnya. Nah, ini sudah terlepas bearingnya. Nah, ini dia bagian bendungan yang saya sampaikan tadi. Nah, ini agak ke dalam sedikit. Ini kalau kita pukul pecah, maka tidak ada tahanan bagi bearing sebelah cakramnya lagi. Nah, makanya agak sedikit hati-hati untuk bagian cakramnya itu. Nah, kita lanjut untuk pemasangan bearing barunya lagi. Untuk pemasangan bearingnya kita kasih pelumas ya, agar mempermudah kita untuk memasukkan ke dalam peleknya. Nah, untuk pertama kita bagian cakram dulu untuk pemasangan awal. Kita gunakan bearing yang lama sebagai pendorongnya ya, agar tidak merusak bagian cakram kita. Menggunakan bearing lama dapat mengurangi resiko kecacatan pada bearing yang baru. Makanya kalau dapat gunakanlah bearing yang lama sebagai tumpuan pukulan palu. Jangan lupa ya untuk alas asnya, jangan sampai tertinggal karena itu penting sekali untuk pemasangan bearingnya nanti. Nah, ini kita sudah menggunakan bearing yang kedua ya. Lakukan hal yang sama untuk memasukkan bearing yang baru menggunakan bearing yang lama sebagai tumpuan, karena dapat meminimkan resiko kerusakan pada pelek kita. Setelah itu kita bersihkan, habis itu masukkan karetnya. Karet ini sangat penting karena fungsinya untuk melindungi bearing kemasukan dari kotoran dari luar. Makanya ini sangat penting untuk menjaga keawetan bearing kita. Setelah selesai memasukkan karet sebelah sisi kirinya, kita dapat memasukkan ban depan pada sok depannya. Pada pemasangan ban depan kita fokus pada cakramnya dulu. Pastikan bantalan as ya, bantalan as sama baut asnya juga kita pasang dengan tepat. Kita fokuskan pada bagian cakram dulu. Pastikan cakram masuk dan presisi dari bantalannya juga. Barulah baut asnya kita masukkan setengah, habis itu kita masukkan bantalan sebelah kiri, habis itu kita lanjut ke bagian pemukulan baut asnya. Pukul bautnya dengan palu agar cepat masuk ke sebelah kiri. Nanti kita pasang lagi murnya lalu kita kencangkan. Demikian tutorial pemasangan bearing. Semoga kalian bisa menerapkan pada kendaraan kalian. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu dengan like dan dengan subscribe
channel kita ini. Yuk, selamat mencoba.